Kenal Dosen. Hari ini saya bakal wawancara salah satu dosen yang ada di Esa Unggul, yaitu dosen yang ada di Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Mau tahu kan siapa dosennya? Yuk ikutin saya. Sobat ITEMS, kita sekarang udah sama salah satu dosen yang bakal kita wawancara, yaitu adalah Pak Fuad yang mengajar di bidang desain komunikasi visual di Fakultas Desain Industri Kreatif. Mari kita bincang-bincang dengan beliau. Halo Pak. Halo. Oke Pak, sebelum kita bicara lebih lanjut lagi, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak ngajar di Fakultas Desain Industri Kreatif di SMA? Ya, saya mulai mengajar dari tahun 2005, berarti sekitar berapa tahun ya? Hampir 15 tahun ya, hampir 15 tahun saya mengajar di desain komunikasi visual di Universitas Esa Unggul. Kalau boleh tahu nih Pak, apakah menjadi dosen itu termasuk cita-cita Bapak? Saya dosen sih bukan cita-cita ya sebetulnya. Seperti terjebur aja sih ke dalam dunia pendidikan. Tapi ternyata dunia pendidikan itu sebuah profesi yang menurut saya menarik karena setiap tahun, setiap semester saya akan menghadapi manusia-manusia baru dengan skill-skill yang baru. Jadi itu sebuah profesi yang menarik menurut saya. Pasti. Kalau boleh tahu nih Pak, selain mengajar, pasti Bapak punya hobi. Hobinya apa nih Pak yang lagi dijalankan sekarang? Hobi, mungkin karena saya di bidang fotografi, mungkin awalnya saya mengajar di bidang fotografi karena kebetulan memang itu hobi saya juga. Ya sampai sekarang fotografi masih merupakan hobi saya. Sembari mengajar sambil menjalankan hobi juga ya Pak? Iya, kebetulan ngajar juga fotografi, hobi fotografi, jadi itu nyaman lah. Boleh tahu Pak, dulu waktu pas mengambil pendidikan, Bapak ngambil jurusan apa dan kenapa ngambil program studi? Ya, saya kuliah dulu mengambil jurusan desain komunikasi visual. Kenapa? Karena memang saya awalnya memang hobi dalam bidang seni rupa, tapi saya ingin memiliki profesi yang tidak hanya seniman, tapi profesi desainer yang bisa membuat sebuah karya seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bukan seni yang berdasarkan idealisme saya saja, tapi sebuah seni yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Itu di mana? Waktu mengambil jurusan desain komunikasi visual di fakultas mana? Saya dulu di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Trisakti. Kemudian S2 saya pun di Trisakti lagi. Jadi dari S1 sampai S2 di sana. Iya. Bagaimana perasaan Bapak selama ngajar biasa? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, gimana? Ya. Tolong dijelaskan. Ya pasti kamu akan nanyain suka duka ya. Iya, betul. Sukanya ketika kita kasih materi, kita sharing ilmu, sharing pengalaman, dan pengalaman sharing yang saya berikan itu bisa dipakai oleh mahasiswa setelah lulus, atau sharing ilmu saya, pengalaman saya bisa dipakai sebagai acuan dalam ketika mereka
di dunia kerja nyata, di dunia nyata. Jadi istilahnya dia bisa mencari pendapatan, bisa melakukan sebuah profesi yang awalnya dari sharing dari kita, dari para dosen. Ya itu sangat membahagiakan buat kami melihat mahasiswa, alumni mencari pendapatan, mencari penghasilan yang bagus dari sharing ilmu yang kami berikan. Itu yang sangat membahagiakan. Kalau dukanya ya, kalau mahasiswa tidak merasakan bahwa yang kita share itu tidak berguna buat mereka, ya itu ya bukan duka sih, cuman ya kita sayang aja kok ilmu yang kita sharing nggak dipergunakan, tidak berguna dan sebagainya. Itu sih itu tidak yang bisa bikin tidak suka kalau duka lah. Menurut Bapak, bagaimana media pendukung mengajar di SMA? Apakah sudah mencukupi membantu Bapak dalam Ya, kalau di bidang fasilitas di FDIK Esa Unggul, terutama saya merasa di bidang fotografi sudah cukup lah. Sudah cukup untuk di bidang fotografi, mulai dari lighting, dari fasilitas studio, kemudian ke pasca produksinya pun itu sudah cukup. Sudah sangat memadai lah, tinggal si mahasiswa mau menggunakan fasilitas itu sebaik mungkin. Tapi kalau untuk mungkin ya tidak ada yang sempurna juga ya, pasti masih ada yang kekurangan lah. Ya itu masih yang harus ditingkatkan oleh Universitas Esa Unggul. Selebihnya saya pikir fasilitas yang disediakan oleh Esa Unggul, terutama di desain, sudah cukup memadai, sudah hampir sama dengan universitas-universitas lain yang memiliki jurusan yang sama. Berarti sudah sangat bagus untuk fasilitas yang diberikan kampus. Kalau sangat bagus sih, saya pikir semua universitas tidak ada yang memiliki sangat bagus ya. Tapi cukuplah, gitu. Saya pikir Esa Unggul sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan desain. Tapi walaupun masih ada aja lah kekurangan. Kalau boleh tahu nih Pak, menurut Bapak siapa orang terpenting dalam hidup Bapak? Keluarga, teman lainnya yang mendukung Bapak menjadi seperti sekarang? Ya yang pasti keluarga lah. Ibu, bapak, anak, istri itu pasti yang sangat mendukung. Karena kalau mereka tidak mendukung ya mungkin tidak akan sampai saat seperti ini gitu ya. Mereka menyediakan waktunya untuk ditinggalin oleh saya, untuk saya konsentrasi di kampus, melakukan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian. Kalau mereka tidak memahami hal itu, pasti tidak akan berjalan, betul. Ya itu keluarga lah yang pasti yang sangat mendukung, pasti sangat memiliki peran penting buat saya. Kalau harapan Bapak untuk mahasiswa yang sekarang lagi diajar sama Bapak? Ya, harapan sih pasti menjadi profesional yang baik, menjadi seorang desainer komunikasi visual yang siap kerja dengan berbagai macam skill yang sudah kami sediakan di kampus. Ya walaupun mungkin kami tidak 100% atau tidak sepenuhnya mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional, tapi kami memiliki komitmen untuk memberikan dasar-dasar skill yang dibutuhkan oleh seorang desainer komunikasi visual. Ya harapan saya sangat
mengharap mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja yang makin bersaing. Terakhir Pak, pesan untuk semua mahasiswa yang tadi kan untuk khususnya DKV. DKV. Kalau ini untuk semuanya mahasiswa Esa Unggul nih, agar sobat kita semua tahu tipsnya. Ya, untuk semua mahasiswa Universitas Esa Unggul dari berbagai fakultas, berbagai program studi ya, yang pasti adalah siapkan skill sebanyak-banyaknya, karena skill itu bagaikan jaring ya. Skill kita sedikit, jaring kita sedikit. Skill kita banyak, jaring kita makin lebar, makin besar. Dengan begitu, dengan jaring yang besar, kita akan dapat ikan yang lebih banyak. Kita akan dapat proyek, akan dapat kerjaan, akan dapat uang yang lebih banyak. Jadi ya, saya berharap seluruh mahasiswa Universitas Esa Unggul memiliki skill yang banyak yang diperlukan di dunia kerja. Itu. Terima kasih banyak Pak sudah mau berbincang-bincang sama kita. Sama-sama. Sudah mau kasih tips juga buat sobat DKV yang di luar sana. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sekalian terima kasih banyak. Sama-sama. Oke sobat DKV, begitulah bincang-bincang kita dengan salah satu dosen yaitu Pak Fuad. Semoga bermanfaat untuk sobat DKV yang ada di luar sana. Sobat DKV, udah lihat dong keseruan kita bincang-bincang sama dosen kita yaitu Pak Fuad. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa bermanfaat untuk semua sobat DKV, dan tunggu keseruan liputan kita kenal tokoh di liputan selanjutnya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe serta share